No! Film diawali di dalam sebuah private jet. Kemudian kita diperkenalkan dengan John yang merupakan seorang agen elit khusus. Saat ini John sedang mengawal seorang penyanyi terkenal yang diketahui bernama Justin. Tak lama berselang, seorang pramugari datang membawakan minuman untuk John. Kemudian John memeriksa minuman tersebut yang ternyata mengandung cairan racun. Ternyata pramugari ini adalah seorang pembunuh bayaran pro yang ingin menculik si penyanyi terkenal yaitu Justin. Di tengah baku hantam muncullah seorang gadis yang diketahui bernama Michelle, dan ternyata Michelle adalah anak tiri John. Kemudian Michelle melempar sebuah granat di dalam pesawat tersebut. Alhasil John dan Justin berikut dengan si pramugari gadungan terpental keluar dari pesawat. Lalu dengan sigap Michelle menangkap John dan Justin menggunakan sebuah parasut. Di tengah itu Michelle meminta izin kepada John untuk dinner malam ini bersama idolanya yaitu Justin. Tapi John menolak karena malam ini Michelle ada jadwal latihan bela diri. Mendengar itu Michelle pun kesal dan langsung menjatuhkan John. Dan Justin juga menolak dinner bersama Michelle karena malam ini Justin ada jadwal konser. Kesal akan penolakan tersebut, Michelle juga menjatuhkan Justin. Ternyata semua kejadian tadi hanyalah mimpi Michelle saja. Kemudian Michelle bangun dan langsung sarapan dari menu yang sudah dimasak oleh John yaitu ayah tirinya. Meskipun hanyalah seorang anak tiri, ternyata John sangat menyayangi Michelle seperti anak kandungnya sendiri. John juga sangat menyayangi ikan cupangnya yang ia beri nama Blueberry. Tak lama kemudian John dihubungi oleh istrinya alias ibu Michelle yang diketahui bernama Julia. Saat ini Julia sedang berada di Afrika bekerja sebagai perawat di sebuah kamp pengungsian. Not a real dad, would you? Sure thing. Singkat cerita, John dan para agen lain sedang memantau seorang rekan mereka yang sedang menyelinap masuk ke dalam markas intelijen Rusia. Tugas agen tersebut adalah menyalin data formula nuklir. Rekan John ini diketahui bernama Lisa. Saat itu juga Lisa menyalin data nuklir tersebut. Saat masih dalam proses penyalinan, John melihat 7 orang pengawal sedang menuju ke dalam ruangan tersebut. Apabila Lisa sampai tertangkap, maka kemungkinan besar akan terjadi perang besar antara Rusia dan Amerika. Beruntung data nuklir tersebut sudah tersalin dengan sempurna sebelum ke-7 pengawal itu datang. Are you okay? Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Arman, seorang pembunuh bayaran pro yang dijuluki sebagai malaikat maut. Saat sedang berolahraga, Arman mendapat sebuah pesan, yaitu misi menghabisi target selanjutnya. Berpindah ke John yang sedang bersama atasannya yang diketahui bernama Andy. Andy mengucapkan selamat kepada John atas keberhasilannya dalam memandu Maya untuk mendapatkan salinan data senjata nuklir tersebut. I need you to finish this mission. I just want to serve my country peacefully. Let's go. Oh God. Berpindah ke Michelle yang sedang latihan paduan suara bersama teman-teman sekolahnya. Mereka terlihat senang karena sebentar lagi mereka akan terbang ke Italia. Si guru meminta Michelle dan kawan-kawan agar berlatih dengan bersungguh-sungguh, agar mereka semua bisa membanggakan nama sekolah dengan memenangkan lomba tersebut. It's been very impressive. Let's go, Ryan. Selesai latihan, Michelle berbincang dengan teman baiknya yang diketahui bernama Toby. Ternyata Toby adalah anak Andy alias atasan ayah tiri Michelle yaitu John.
Michelle lantas curhat kepada Toby kalau dirinya sudah lama naksir dengan seorang siswa populer yang diketahui bernama Justin. Bahkan saking naksirnya, Michelle sampai bermimpi kalau Justin adalah seorang penyanyi terkenal yang dikawal oleh ayahnya, yaitu John. Yes, if I asked him. I like the guy, but yes, he'd be an idiot not. Berpindah ke Lisa, yaitu rekan agen John. Saat ini Lisa masih berada di Rusia, dan sore ini Lisa akan berangkat ke Jerman untuk menuntaskan misi selanjutnya. Lalu tiba-tiba Arman pun muncul dan langsung menodongi Maya. Rupanya Arman berniat ingin merampas salinan data nuklir Rusia yang masih ada di tangan Lisa. Setelah mendapatkan salinan data nuklir tersebut, Arman pun langsung menghabisi Lisa. The real one. Jules. Berpindah ke John yang sedang melatih Michelle bela diri. Selesai latihan, Maya pun buru-buru pulang. John meminta Michelle untuk menambah masa latihannya. Namun Michelle menolak karena dirinya sudah lelah dan butuh istirahat. Oh, I also wanted to be Dora. Just another excuse. Saat ingin pulang, Michelle mendapat pesan dari gurunya kalau 2 hari lagi mereka akan terbang ke Italia mengikuti lomba paduan suara. Michelle terlihat sangat bahagia karena ini pertama kalinya dirinya berkunjung ke Italia. Setibanya di kantor, John berbincang dengan sahabatnya yang diketahui bernama Mona. John memberitahu Mona kalau dirinya akan menemani Michelle ke Italia 2 hari lagi. Maka dari itulah John meminta Mona mengambil alih semua tugasnya selama John tidak ada. Mendengar itu, Mona lantas menyuruh John meminta izin kepada atasannya dulu, yaitu Andy. Because I'm chaperoning a trip. Andy pun langsung mengizinkan John karena anaknya yaitu Toby juga ikut berangkat ke Italia. Andy menyuruh John sekalian mengawal anaknya berikut dengan murid-murid yang lain. Di keesokan harinya, John mendatangi sekolah Michelle karena sebentar lagi mereka semua akan berangkat ke Italia. Michelle tampak kesal karena John ikut serta. Akan tetapi Michelle tidak bisa berbuat banyak karena seluruh orang tua murid setuju kalau John ikut serta mengawal keselamatan anak mereka, termasuk wali kelas Michelle yang diketahui bernama Maya. Maya sangat senang karena John yang seorang agen terlatih mau meluangkan waktu mengawal para murid selama berada di Italia. Sehingga dengan begitu keselamatan para murid pasti akan lebih terjamin. No, of course not. These kids are to trick their parents who want us I did not love that conversation. Singkat cerita, mereka semua telah sampai ke Italia. Sebelum dibawa ke hotel, mereka terlebih dahulu berlibur dengan menaiki perahu. Pada malam harinya, Maya meminta bantuan kepada John, memastikan agar para murid berada di dalam kamar masing-masing dan tidak boleh ada yang keluar setelah lewat jam 10 malam. Got it. 10 sharp. Saat itu juga John memeriksa kamar para murid, dan betapa kagetnya John mendapati para murid tidak ada di dalam kamar mereka masing-masing. Ternyata mereka semua sedang berpesta di sebuah kamar sembari meneguk minuman keras. Pada saat yang bersamaan, Maya hendak masuk ke dalam kamar tersebut karena Maya mendengar ada sedikit keributan di sana. Untungnya John dan para murid sudah menyembunyikan botol minuman keras mereka. Dan agar tidak dicurigai, mereka semua kompak berpura-pura sedang latihan paduan suara. Let's go. Berpindah ke Andy yang baru mendapat kabar dari anak buahnya perihal seorang agen mereka yaitu Lisa sampai saat ini tak bisa dihubungi. Padahal seharusnya Lisa sudah berada di Jerman untuk menjalankan misi selanjutnya sembari membawa salinan data nuklir tersebut. Mendengar itu, Andy langsung menghubungi agennya yang berada di Jerman untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Lisa serta salinan data nuklir tersebut. Sementara itu, Michelle dan Toby malah mengajak Justin keluar dari hotel tersebut secara diam-diam. Mereka bertiga berniat ingin pergi ke sebuah klub malam. Namun saat akan pergi, mereka malah dipergoki oleh John. Michelle lantas memohon kepada John agar mereka diizinkan berjalan-jalan sebentar saja, yaitu untuk menenangkan pikiran. Pada akhirnya John pun mengizinkan mereka pergi dalam waktu 30 menit saja. Yeah.
Namun di perjalanan Toby baru ingat kalau dirinya lupa meminum obat anti asma. Di saat Toby hendak kembali ke hotel untuk meminum obatnya, ia malah diculik oleh sekelompok pria bertopeng. Michelle yang melihat itu berusaha mengejar mobil mereka dengan menggunakan sebuah sepeda. Namun di dalam pengejaran, Michelle malah terpental jatuh dari sepeda dan hampir saja ditabrak oleh para penculik. Okay? Michelle langsung memberitahu John kalau Toby telah diculik. Mendengar itu, John hanya bisa terdiam karena yang mereka culik adalah anak atasannya. Ternyata yang menculik Toby tak lain adalah Arman, yaitu si pembunuh bayaran pro. Kemudian Arman menghubungi ayah Toby, yaitu Andy. Arman memberitahu Andy anaknya telah ia culik. Arman mengatakan jika Andy ingin menyelamatkan anaknya, Andy harus datang ke Italia sendirian. Setelah panggilan terputus, Andy langsung menghubungi John, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. John mengatakan Toby telah diculik dan ini semua adalah karena kesalahan John sendiri. Andy lantas memberitahu John kalau sekarang juga ia akan berangkat ke Italia untuk menyelamatkan anaknya sesuai perintah dari si penculik, yaitu Arman. Maka dari itulah Andy meminta John melindungi dirinya dari jarak jauh saat bertemu dengan Arman nanti. Ternyata Michelle sempat memotret mobil Arman. Dan dari foto itu terlihat jelas wajah Arman. Ternyata John kenal dengan Arman. Sebelum menjadi pembunuh bayaran pro, dulunya Arman adalah seorang agen elit khusus, satu angkatan dengan John. Jay, what are you not telling me? I was the only one who survived. You're coming with me. Singkat cerita, Andy telah sampai ke Italia. Ia langsung menuju ke suatu tempat untuk mengambil sebuah kotak rahasia sesuai perintah dari Arman. Sementara itu, John dan Michelle sedang memantau Andy dari jarak jauh. Pada akhirnya, Andy berhasil menemukan kotak hitam yang dimaksud oleh Arman. Setelah itu, Andy menjemput John dan Michelle. Hey, what are you... Ternyata Andy datang bersama teman John, yaitu Mona. Di dalam mobil tersebut barulah Andy meluapkan kemarahannya kepada John, yang ia anggap tidak becus melindungi anaknya. Michelle berusaha membela John, berkata kalau ini semua adalah salah dirinya dan Toby, karena mereka berdua nekat keluar dari hotel tanpa sepengetahuan John. Kemudian Andy membuka kotak rahasia tersebut yang ternyata berisi sebuah ponsel. Di dalam ponsel tersebut terdapat sebuah pesan suara yang meminta Andy menyusup ke dalam markas NATO untuk mencari kode aktivasi nuklir. Ternyata nuklir tersebut sudah berhasil Arman dapatkan berkat salinan data nuklir yang Arman rampas dari Lisa. Namun sialnya senjata nuklir tersebut belum bisa diaktifkan sama sekali karena kode aktivasinya masih berada di markas NATO. Maka dari itulah Arman menculik anak Andy untuk mendapatkan kode aktivasi nuklir tersebut. Karena hanya Arman saja yang bisa menyusup ke markas NATO tanpa dicurigai. Demi keselamatan anaknya, Andy lantas mengajak John dan Mona menyusup ke markas NATO sekarang juga. Awalnya John ingin mengantar Michelle dulu ke hotel, namun dilarang oleh Andy karena sudah tidak ada waktu. Alhasil Michelle pun terpaksa ikut dengan mereka bertiga. Whoa, why you? We need to make one stop. Si guru lantas memberitahu para murid lainnya kalau Michelle dan Toby batal ikut dalam lomba nanti karena ada urusan mendadak yang harus mereka selesaikan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Singkat cerita, John dan yang lainnya tiba di markas NATO. Kemudian mereka bertemu dengan si kolonel. Si kolonel lantas bertanya, ada urusan apa Andy dan kawan-kawan menyambangi markas NATO ini? Andy mengatakan mereka sedang liburan di negara ini. Mereka berencana mengunjungi sejumlah tempat termasuk mengunjungi markas NATO. Untungnya si kolonel percaya dengan semua alasan itu dan mengucapkan selamat datang kepada Andy dan kawan-kawan. Kemudian Michelle dan Mona berpura-pura ingin ke kamar mandi, sedangkan John dan Andy dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan, yaitu untuk menyaksikan pertarungan gaya bebas. MMA, hence the... Sementara itu, Michelle dan Mona menyusup ke dalam ruang arsip untuk mencuri kode aktivasi nuklir yang diinginkan oleh Arman. Kemudian Andy memaksa John untuk mengikuti pertarungan tersebut untuk mengalihkan perhatian semua anggota militer agar Michelle dan Mona bisa dengan leluasa mencari kode aktivasi nuklir tersebut.
Untuk mengulur waktu, Andy meminta John agar tidak melakukan perlawanan dalam pertarungan nanti. Andy akan memberi kode kepada John apabila kode aktivasi nuklir sudah berhasil ditemukan. Working. Talk and have a snack. But I do take track. Let me help you up. Pada akhirnya Michelle dan Mona berhasil mendapatkan kode aktivasi nuklir tersebut. Setelah mendapatkan apa yang dicari, Andy langsung menghubungi Arman untuk melakukan pertukaran. Losing my edge. Singkat cerita, John dan Andy tiba di lokasi pertukaran, sedangkan Mona dan Michelle memantau dari jarak jauh. Tak lama kemudian Arman pun datang, yang langsung menabrak mobil Andy dan John sampai membuat mereka berdua tak sadarkan diri. Setelah itu Arman langsung membawa mereka berdua. Mona dan Michelle yang menyaksikan itu langsung mengikuti mobil Arman. Setelah tersadar, John dan Andy sudah berada dalam kondisi dua tangan terikat. Tak lama berselang, Arman pun datang. Arman lantas menyapa John, teman seangkatan dirinya saat di militer dulu. Brutally killed. About. We're black. Dan tanpa disangka, bos yang menugaskan Arman ternyata adalah wali kelas Michelle, yaitu Maya. Maya adalah seorang bos mafia brutal yang selama ini menyamar sebagai seorang guru gadungan. Maya lantas memberitahu Andy dan John kalau senjata nuklir tersebut sudah ia letakkan di dalam gedung acara lomba paduan suara yang dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh negara, termasuk beberapa orang presiden dari sejumlah negara. Maya berencana akan meminta uang tebusan berjumlah 500 juta dolar. Apabila permintaannya ditolak, maka Maya akan meledakkan nuklir tersebut. Demi keselamatan anaknya, dengan terpaksa Andy memberikan kode aktivasi nuklir tersebut. Namun setelah kode berhasil didapatkan, Maya malah mengingkari janjinya. Ia malah menugaskan Arman untuk menghabisi anak Andy, yaitu Toby. Sedangkan Maya sendiri akan menghabisi John, yaitu menggunakan cairan racun. Never. People will die, Kim. Thank fate, and now you're my toxin. Every muscle. Setelah racun disuntikan, Maya langsung pergi dari sana. Tak lama berselang, Mona dan Michelle datang. Untungnya Mona yang seorang agen selalu mengantongi obat penawar segala jenis racun. Pada akhirnya John berhasil diselamatkan tepat waktu. Gotta get Colin before cranking. Ternyata sebelumnya Mona telah menaruh sebuah alat GPS di bawah mobil Arman, sehingga dengan mudah Mona bisa melacak lokasi keberadaannya. Ternyata Arman sedang mengarah ke rumahnya untuk menghabisi anak Andy, yaitu Toby. Sedangkan Andy dibawa oleh Maya menuju ke dalam gedung tempat lomba paduan suara, yaitu untuk mengaktifkan nuklir tersebut menggunakan kode aktivasi. Powerful people. You, so that may have also... Suki. Singkat cerita, Arman tiba di rumahnya, dan ternyata Toby telah kabur dari ruangan itu. Arman pun langsung mengejar Toby yang masih belum jauh. No! Di saat Arman bersiap akan menghabisi Toby, John pun muncul. Di tengah baku hantam, Michelle dan Mona berusaha menembak Arman. Namun semua tembakan meleset, sampai pada akhirnya Arman berhasil melarikan diri. Saat itu juga John dan yang lainnya menuju ke gedung lomba paduan suara. Ternyata gedung lomba paduan suara berada di Vatikan. Kemudian Maya melakukan panggilan video, memberitahu kalau gedung ini terdapat sebuah senjata yang setara dengan kekuatan nuklir. Maya meminta uang tebusan kepada masing-masing negara sejumlah 500 juta dolar. Apabila permintaannya ditolak, maka Maya akan meledakkan senjata nuklir tersebut. Maya memberi waktu 30 menit kepada setiap negara mengirim uang tebusan yang diminta. Singkat cerita, John tiba di tempat tujuan. Kemudian John menyuruh Michelle dan Toby menunggu di luar saja. Sedangkan John dan Mona akan menyusup ke dalam ruang bawah tanah.
Pada saat yang sama Arman telah sampai. Kemudian Maya dan Arman langsung mengaktifkan nuklir tersebut. Could I get this close to the G? When they announced a Pada akhirnya John dan Mona berhasil menyusup ke dalam ruang bawah tanah. Namun sialnya John malah ketahuan dan langsung ditodongi senjata. Saat itu juga John dibawa menghadap Maya. Kemudian Arman langsung menghajar John sampai tumbang tak berdaya. Arman lantas memberitahu John kalau ikan kesayangannya yaitu Blueberry telah ia habisi. Mendengar itu John semakin marah dan langsung bangkit menghajar Arman berikut dengan anak buahnya. Di tengah kekacauan Maya memilih kabur, kemudian dikejar oleh Andy. Arman juga memilih kabur sembari membawa remote pemicu senjata nuklir tersebut. John pun langsung memburunya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran mobil. Tak lama kemudian Michelle juga ikut melakukan pengejaran menggunakan sebuah motor. Arman lantas keluar dari mobil dan bersiap akan menembak John. Lalu Michelle pun muncul dan langsung menyerang Arman menggunakan sebilah pisau. Pada akhirnya Arman berhasil dilumpuhkan. Namun sialnya remote pemicu senjata nuklir masih berada di dalam mobil Arman yang sudah terjatuh ke dalam laut. John pun langsung nyemplung untuk mendapatkan remote tersebut. 1 menit lagi nuklir akan meledak, sementara John masih belum berhasil mendapatkan remote tersebut, yang berada dalam posisi yang sangat sulit untuk dijangkau oleh John yang bertubuh tegap. Untung saja Michelle juga ikut nyemplung, dan berhasil mendapatkan remote tersebut. Pada akhirnya nuklir berhasil dinonaktifkan. Pada saat yang sama, Andy dan anak buahnya datang dan langsung meringkus Maya. Di akhir film, Michelle meminta maaf kepada John. Michelle berjanji mulai sekarang dirinya akan menjadi anak yang penurut. John mengatakan dirinya sangat bangga kepada Michelle, yang mau ikut terlibat untuk menggagalkan aksi Maya dan Arman. Kemudian film pun selesai.